Pengertian pilot. Pilot adalah kondisi ketika debitur tidak dapat melunasi utang kepada dua atau lebih kreditur, yang kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan niaga. Pengadilan akan menunjukkan kurator untuk mengurus dan menjual aset perusahaan, dengan uangnya diserahkan kepada kreditur. Hanya pengadilan niaga yang dapat menyatakan kepailitan, dan proses ini diatur oleh UU Pasal 37 Tahun 2004. Beberapa harta seperti uang nafkah, barang pribadi, dan upah tidak termasuk dalam harta pilot. Kurator, di bawah pengawasan hakim pengawas, bertugas untuk menyelesaikan urusan harta debitur. Selanjutnya ialah penyebab perusahaan bisa mengalami pilot. Pertama, karena kepemimpinan yang buruk, ketidakmampuan dalam mengelola perusahaan, baik dari pemilik baru maupun pemilik lama. Yang kedua, kurangnya perhatian pada konsumen dan pesaing, tidak mampu bersaing dan kurang responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang terakhir adalah kurangnya inovasi, tidak adanya mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar, membuat produk atau layanan menjadi usang dan juga terlihat lama. Lalu ada syarat permohonan pilot menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang pertama, debitur memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar satu utang yang jatuh tempo. Yang kedua, kreditur baik individu atau badan usaha memberikan pinjaman kepada debitur. Yang ketiga, hutang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih termasuk dari perjanjian percepatan, penagihan, sanksi atau putusan pengadilan. Dan yang terakhir, permohonan pilot dapat diajukan oleh lembaga kredit. Siapa saja sih pihak yang dapat mengajukan kepailitan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? Yang pertama ada Kejaksaan, yang kedua ada Bank Indonesia, yang ketiga ada Badan Pengawas Pasar Modal, dan yang keempat ada Menteri Keuangan. Daftar pengadilan niaga di Indonesia berdasarkan Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999. Yang pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Yang kedua, Pengadilan Niaga Makassar. Yang ketiga, Pengadilan Niaga Semarang. Yang keempat, Pengadilan Niaga Surabaya. Yang kelima, Pengadilan Niaga Medan. Selanjutnya, proses persidangan kepailitan. Permohonan pernyataan pilot ini bisa diajukan kepada pengadilan niaga dan sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pilot dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atau sekitar 25 hari jika debitur mengajukan permohonan berdasarkan alasan yang cukup. Lalu selanjutnya perbedaan pilot dan bangkrut. Yang pertama dilihat dari kondisi keuangan. Perusahaan dengan kondisi pilot yaitu perusahaan yang masih memiliki kondisi keuangan yang cukup untuk operasi meski perusahaan tersebut dalam keadaan rugi. Dan juga perusahaan dapat mengajukan permohonan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang untuk keringanan utang perusahaan. Lalu jika perusahaan dalam kondisi bangkrut yaitu perusahaan tidak bisa beroperasi atau menghasilkan uang, aset harus dijual untuk membayar utang perusahaan tersebut. Lalu yang kedua dilihat dari status hukum. Jika perusahaan dalam kondisi pilot, yaitu perusahaan masih punya kesempatan untuk membayar utang dengan syarat tertentu. Namun jika perusahaan dalam kondisi bangkrut, yaitu perusahaan tidak dapat beroperasi lagi dan aset harus dijual untuk membayar utang tersebut. Lalu yang ketiga, penyelesaian. Perusahaan dengan kondisi pilot dapat diselesaikan dengan usaha dari perusahaan dan juga kreditur, termasuk melalui PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan juga kurator dapat ditunjuk untuk menghitung kewajiban pembayaran perusahaan. Lalu, jika perusahaan dalam kondisi bangkrut, yaitu aset harus dijual untuk membayar hutang, dan perusahaan dinyatakan bangkrut jika semua aset yang dipunya tidak cukup untuk menutupi hutang perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya, cara mencegah pilot. Terdapat 7 cara dalam mencegah pilot sebuah bisnis. Yang pertama, mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Yang kedua, menciptakan strategi bisnis yang efektif, efisien, dan bisa dilakukan dengan baik. Yang ketiga, rutin untuk mengevaluasi jalannya bisnis dari waktu ke waktu supaya dapat dilakukan penanganan sedini mungkin apabila terjadi berbagai hal yang tidak semestinya. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pada konsumen ataupun pelanggan. Yang kelima, berinovasi dan bersikap lebih terbuka terhadap ide dan juga masukan yang ada dari anggota perusahaan ataupun
dari konsumen. Yang keenam, meminta pendapat dari para profesional terkait dengan pengembangan bisnis dan perencanaan langkah selanjutnya. Lalu yang terakhir, terus meningkatkan potensi perusahaan melalui program pelatihan yang nantinya dapat diikuti oleh para karyawan ataupun anggota perusahaan.